Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Newbie News. Jadi di video kita kali ini teman-teman ya, kita akan coba ngebahas terkait berita yang lagi hangat-hangatnya ya, terkait pelaporan Bung Rocky Gerung yang karena dianggap menghina Presiden Jokowi ya terkait statementnya. Mungkin sebagian teman-teman udah ada yang tahu berita ini, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Mungkin tanpa berlama-lama kita coba simak videonya. Sebelumnya, sejumlah relawan juga melaporkan akademisi dan pejabat politik Rocky Gerung ke polisi atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Video Rocky yang menjadi pembicara di suatu acara viral dan menjadi perbincangan panas di media sosial. Selain Rocky, relawan juga melaporkan Refly Harun karena turut mengunggah di media sosialnya. Teman-teman, jadi ini pernyataan yang dianggap Relawan Barikade 98 melaporkan Rocky Gerung ke Mabes Polri atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Laporan tersebut bermula dari ungkapan Rocky Gerung dalam sebuah video viral di sosial media yang dianggap menghina Presiden Republik Indonesia. Relawan Barikade 98 membawa sejumlah barang bukti sebagai dasar pelaporan ke Bareskrim Polri. Selama ini kami menghormati apapun bentuk kritik, ya itu adalah vitamin bagi pemerintah. Bahkan demo berulang-ulang dilakukan oleh oposisi, kami juga tidak pernah melakukan demo tandingan. Itu artinya apa? Kami menghormati. Lucu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau ada sudah hasutan, yang demo terkait pemerintah, kenapa harus dibalas demo juga? Adu domba antar suku dan agama, bahkan mengatakan kepala negara sebagai nah, ini bukan lagi demokrasi, ini bukan lagi kritik. Maka saya menganggap dan kawan-kawan kali ini Rocky Gerung kena batunya. Relawan Indonesia Bersatu juga melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Perwakilan Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan, tidak hanya melaporkan Rocky Gerung, juga melaporkan Refly Harun. Video yang diunggah oleh Refly Harun melalui kanal media sosialnya telah ditonton ribuan warganet dan berpotensi mengganggu pemilu 2024. Sebegitu takutnya ya ada rezim ini dengan hasil pemilu nanti di 2024. Makanya kami melaporkan di Polda Metro Jaya, sekaligus kita melaporkan juga penyebar daripada video tersebut, dan terjadilah hari ini kegaduhan-kegaduhan yang didesak oleh masyarakat Indonesia maupun relawan Jokowi untuk segera mungkin Kepolisian Republik Indonesia memanggil Rocky Gerung maupun Refly Harun. Sementara itu, pengamat hukum tata negara Refly Harun merasa aneh jika ia dilaporkan ke polisi karena ikut mengunggah pernyataan Rocky Gerung. Menurutnya, masih banyak media sosial lain yang ikut mengunggah tayangan Rocky Gerung. Saya ya merasa aneh saja. Kenapa cuma Refly Harun yang dilaporkan? It is like by design, kayak seperti ada desainnya begitu. Dan ini menurut saya tidak sehat dalam proses penegakan hukum kan. Belum lagi kalau kita bicara apakah betul yang dilakukan Rocky Gerung itu adalah penghinaan atau bukan begitu. Menurut praktisi hukum Hibnu Nugroho, pernyataan Rocky Gerung harus dilihat secara objektif apakah merupakan penghinaan atau kritik terhadap Presiden. Juga meliti jalan pikiran Pak Rocky Gerung. Dalam konteks apa dia menyampaikan seperti itu. Jadi ini harus utuh. Harus utuh. Kalau itu utuh itu merupakan sebagai kritik, oh ya sebagai kritik. Ada tapi ini video-video kayak ini tuh banyak banget netizen yang motong-motong videonya teman-teman. Suatu teman-teman. pembinaan harus melihat konteks, bukan dari Jadi teks. hanya dipotongnya Inilah yang setengah-setengah harus juga gitu. dipelajari. Makanya saya membaca di beberapa media, Polda juga hati-hati sekali. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini, Dan lucunya kadang banyak netizen juga yang tersulut seperti sebelum ada putusan emosinya Mahkamah ya. Konstitusi. Inilah yang batasan-batasan untuk melihat suatu antara kritik dan penghinaan antara pribadi ataupun lembaga. Rocky Gerung dan Refly Harun dilaporkan dengan mengacu pasal Undang-Undang ITE dan penyebaran kebencian. Adapun laporan tersebut terkait dengan narasi yang dibuat Rocky Gerung yang dianggap sebagai bentuk provokasi dan sebagai ujaran kebencian, hasutan agama, serta adu domba.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Rocky pun angkat bicara dan mengklarifikasi pernyataannya lewat akun YouTube Rocky Gerung Official. Menurutnya tidak mungkin terjadi peristiwa penghinaan presiden karena presiden adalah lembaga dan tidak bernyawa. Saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir kusir gerobak sapi, itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut. Buat kalian baru tahu arti kata bajingan ya. Itu ya teman-teman. Perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang melakukan sesuatu, kenapa dihalangi itu. Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Bareskrim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan enggak tuh. Di mana? Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ini dari TV One. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengikuti berita politik selama ini ya, apalagi ini udah masuk di tahun-tahun panas ya menjelang pemilu 2024. Untuk terkait masalah kritik, hinaan, cacian, sebenarnya di negara kita emang undang-undangnya juga masih rancu kalau menurut saya ya. Jadi masih terlalu banyak tebang pilih juga untuk melaporkan seseorang gitu. Jadi bukan berarti saya membenarkan apa yang Bung Rocky Gerung ini sampaikan, itu enggak. Tapi memang setiap kasus seperti ini harus kita lihat videonya secara clear gitu. Maksud dan tujuannya apa. Soalnya kalau sedikit-sedikit terkait masalah kritik yang pedas gitu dianggap sebagai penghinaan, ya kalau menurut saya pemerintah ini terlalu baper ya. Mungkin pemerintahnya nggak baper, tapi memang relawan-relawan di belakangnya yang terkesan aneh gitu. Entah itu mereka yang seperti apa gitu, bahkan terlalu gampang tersulut emosi gitu ya. Padahal mungkin tujuannya Bung Rocky Gerung juga nggak ada niatan untuk mengadu domba, apalagi ujaran kebencian gitu. Jadi semakin kesini harusnya kita semakin lebih hati-hati ya teman-teman ya untuk melihat suatu berita ya, apalagi sudah menjelang tahun-tahun politik seperti ini. Oke, mungkin sekian aja video saya kali ini. Untuk next videonya selanjutnya jangan lupa di subscribe channel saya ini, nyalakan juga loncengnya, jangan lupa like, comment, dan share agar video ini banyak orang yang mengetahui juga dan sama-sama kita saling bertukar pikiran. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.